Baik, untuk pembacaan materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Untuk materi yang pertama, kita akan mengetahui sama-sama apa itu artikel ilmiah. Jadi, menurut Komara tahun 2017, artikel ilmiah merupakan sebuah karangan faktual non-fiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat di jurnal, majalah, atau buletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan, mendidik, dan menawarkan solusi dari suatu permasalahan. Dan menurut Broto Wijoyo tahun 2002, artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar. Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa artikel ilmiah adalah suatu karya tulis ilmiah yang menyesuaikan struktur artikel ilmiah dan menggunakan metodologi ilmiah dalam penyusunannya. Artikel ilmiah biasanya dipublikasikan di jurnal-jurnal yang berskala nasional dan internasional. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari artikel ilmiah. Untuk memahami artikel ilmiah, ada beberapa ciri-ciri yang perlu kita pahami. Yang pertama, objektif. Objektif artinya isi artikel tersebut hanya dapat dikembangkan secara aktual dan eksis. Maksudnya adalah eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasanya berbeda antar bidang ilmu satu dengan bidang ilmu lainnya. Yang kedua, kritis. Karena berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap suatu permasalahan yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Yang ketiga, ada reserved. Maksudnya adalah menahan diri, hati-hati, dan tidak mudah overclaiming, jujur, lugas, dan tidak menyampaikan motif-motif pribadi dalam kepentingan tertentu. Kemudian, artikel ilmiah memiliki gaya bahasa yang formal dan baku, sehingga fokus dalam ilmu dan tidak menggunakan gaya bahasa tertentu dalam penulisannya. Kemudian, pengutipan sumber jelas dan disertai dengan daftar pustaka. Selanjutnya, kaidah ilmiah dalam suatu artikel. Yang pertama, originalitas. Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antar peneliti dengan peneliti sebelum-sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Yang kedua, urgensitas. Urgensitas artikel ilmiah penelitian yaitu mendorong untuk mengetahui lebih apa yang telah kita tahu ataupun apa yang belum kita ketahui. Kegiatan ini dilakukan tidak semena-mena, melainkan dengan melalui prosedur-prosedur dan menggunakan metode-metode tertentu yang dilakukan secara sistematis. Yang ketiga, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Pendekatan saintifik atau metode ilmiah pada umumnya membuat rangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Yang keempat, ada konsisten. Konsisten dalam sebuah penelitian, maksudnya adalah dalam proses penelitian tidak terjadi perubahan antara satu tahap dengan tahap yang lain. Yang kelima, objektivitas. Objektivitas maksudnya suatu karya ilmiah harus didasari pada keadaan sebenarnya, tanpa terpengaruh pendapat pribadi. Fakta disajikan berupa hasil penelitian, sumber data, dan metode analisis. Jangan sampai ada opini penulis karya ilmiah membuat data atau hasil riset menjadi melenceng dari kebenaran. Yang terakhir, tata bahasa. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata istilah dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima oleh akal. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dina yang telah menjelaskan materi pertama. Selanjutnya, materi kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Selviana. Pada Selviana, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Materi selanjutnya adalah fungsi artikel ilmiah. Yang pertama, sebagai media untuk berkomunikasi sesama ilmuwan dalam satu profesi. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru dalam bidang ilmu terkait. Yang ketiga, sebagai bukti otentik atau suatu karya yang telah teruji dari sisi norma dan profesi keilmuan tertentu. Yang keempat, sebagai tolak ukur keprofesionalan seorang ilmuwan. Dan yang kelima, sebagai alat ukur untuk promosi ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah bentuk artikel ilmiah.
Yang pertama ada artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian disebut juga dengan research article. Jadi artikel ini akan sering kamu temukan di dalam jurnal-jurnal. Secara isi, artikel penelitian dibuat memang untuk menstimulasi penelitian lain untuk melahirkan penelitian baru. Artikel hasil penelitian ini sendiri memiliki format penyajian yang meliputi adanya judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil diskusi, simpulan, dan daftar pustaka. Yang kedua, artikel non-penelitian. Artikel non-penelitian lebih familiar disebut dengan review papers, yang merupakan telaah pustaka atau yang akrab kita kenal dengan kajian teori. Dari segi isi, teori, prinsip, konsep, dan pengembangannya jauh lebih beragam. Bahkan terkait dengan pendeskripsian fakta juga beragam. Umumnya, artikel non-penelitian ini lebih sering ditulis oleh para pakar atau karena permintaan editor. Yang ketiga ada telaah buku. Telaah buku atau books review adalah resensi buku, fokusnya menganalisis dan mengkritik buku yang sudah diterbitkan. Saat meresensi buku, penulis harus bersifat objektif. Tentu saja peresensi juga harus membaca buku terlebih dahulu agar memahami alur dan mudah memahaminya. Selanjutnya ada tahapan menulis artikel ilmiah yang baik. Yang pertama, menentukan rumusan masalah. Di tahapan ini, kita harus memiliki topik, tema atau isu apa yang akan dibahas. Jika belum menemukannya, bisa baca-baca buku referensi, berita, atau baca kajian jurnal. Yang kedua, evaluasi. Jika sudah menentukan rumusan masalah yang akan diangkat, lakukan evaluasi. Apakah sumber datanya relevan atau tidak? Yang ketiga, menentukan ide. Setelah terkumpul data-data dan evaluasi cukup, langkah selanjutnya barulah menentukan ide. Buat ide yang kira-kira banyak diminati oleh masyarakat. Yang keempat, memahami jenis artikel ilmiah. Jika semua poin di atas sudah siap semua, bersiap-siap untuk menuliskannya. Nah, di sini kita bisa memilih jenis artikel ilmiah yang akan kita tulis. Jadi, sebelum menulisnya, kita harus tahu dulu jenis artikel ilmiah itu apa saja, seperti yang telah saya jelaskan di atas sebelumnya. Yang kelima, menerapkan teknik menulis. Yang keenam, membuat kerangka. Yang ketujuh, menyusun sesuai panduan artikel. Dan yang kedelapan, membuat kesimpulan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sulfiana yang telah menjelaskan materi kedua. Selanjutnya, materi ketiga yaitu teknik penulisan artikel ilmiah yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu judul. Penulisan judul artikel ilmiah, yang penulisan artikel ini berbeda dengan penulisan artikel biasa, tetapi tetap menggunakan bahasa singkat dan padat. Kemudian dijelaskan juga ada tiga dasar penting dalam penulisan judul ini, yaitu yang pertama informatif dan kooperatif, dan yang kedua mencerminkan isi artikel, dan yang ketiga menarik perhatian, dan yang keempat yaitu memuat variabel yang diteliti. Selanjutnya nama penulis, menunjukkan siapa yang membuatnya dan tidak lupa pula mencantumkan keterangan penulis seperti alamat email, nomor HP, dan nama lembaga. Yang ketiga yaitu abstrak, merupakan ringkasan yang ditulis secara singkat dan padat dihasilkan dari masalah, tujuan, metode, hasil dari penelitian. Lalu yang keempat yaitu kata kunci, yang berperan sebagai terminologi spesifik terhadap bidang ilmu tertentu atau terhadap penelitian yang sedang diangkat. Yang kelima yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini diisi beberapa hal yaitu permasalahan penelitian, pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan hasil yang diinginkan atau rangkuman yang akan diteliti. Yang keenam yaitu metode. Metode ini mengacu pada cara terhadap pemecahan masalah. Dan yang keenam yaitu hasil. Dalam sebuah penelitian, tujuan akhir yaitu hasil dari proses penelitian yang ada setelah metode dilakukan. Baik itu berupa grafik,
baik itu berupa grafik, tabel, ataupun kajian teori. Yang ke-8 yaitu diskusi, merupakan bagian dari pembahasan. Dan yang ke-9 yaitu simpulan dan saran. Ini merupakan kesimpulan akhir dan kritik terhadap penelitian atau artikel tersebut. Dan yang 10, daftar pustaka yang merupakan referensi dari penelitian tersebut. Next. Selanjutnya yaitu contoh artikel ilmiah. Nah, contoh artikel ilmiah ini merupakan karya ilmiah yang berupa karya tulis dari hasil penelitian baik itu dilakukan oleh mahasiswa ataupun penelitian profesional. Nah, artikel ini dapat berbentuk jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, contoh yang kami tampilkan ini merupakan contoh artikel ilmiah yaitu jurnal, yang mana di dalam proses pembuatan jurnal ini seseorang dituntut untuk memenuhi kaidah yang berlaku mulai dari tata penyusunan hingga jumlah halaman. Semua itu telah diatur sesuai yang kami jelaskan sebelumnya. Nah, di sini merupakan jurnal dengan artikel yang berjudul Terasi Madura, Kajian Etnosains dalam Pembelajaran IPA untuk Menumbuhkan Nilai Kearifan Lokal dan Karakter Siswa. Ini merupakan judul. Selanjutnya nama penulis ini ditulis oleh Wiwin Puspita Hadi, Febi Permatasari, Aris Sugianto, Wardatul Mawadah, Samsul Arifil. Nah, di dalam nama penulis ini juga dijelaskan keterangan dari penulis, yaitu berupa program studi pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan Alam, Universitas Trunojoyo, Madura. Dan juga dicantumkan email. Selanjutnya yaitu abstrak yang berisi seperti yang dijelaskan tadi, kata kunci. Next. Nah, di sini juga next ke bawah. Next ke bawah lagi. Nah, setelah pendahuluan itu ada metode penelitian seperti yang dijelaskan, yaitu beberapa permasalahan yang ada sehingga pemecahan masalahnya. Lalu dilanjutkan dengan hasil pembahasan tersebut yang mana merupakan tujuan akhir dari artikel ini. Lalu dilanjutkan dengan simpulan dan saran dengan berbagai kritik dari artikel ini. Dapat ditampilkan dalam berupa grafik, tabel, ataupun kajian teori. Selanjutnya daftar pustaka juga menjadi hal penting dalam pembuatan artikel ini karena beberapa referensi yang termuat di sini merupakan sebagai daftar rujukan dalam penelitian tersebut. Sekian penjelasan materi ketiga oleh saya dan sekian pula penjelasan materi dari kelompok 6. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran dan kritik, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk kelompok ini ya. Telah dipaparkan bagaimana cara kita menulis karya ilmiah. Karena bagaimanapun dari hasil rekonstruksi kita terhadap kebudayaan-kebudayaan atau kearifan lokal yang ada, maka kita akan tuangkan ke dalam karya ilmiah. Itu pentingnya kenapa ini harus kita dalami ya. Di sini sangat jelas tadi contohnya. Mungkin di contoh-contoh ini akan diperdalam di dalam diskusi. Bagaimana kita menuangkan, bagaimana kita membuat metode untuk etnoscience ini, bagaimana kita melihat kajian pustakanya, dan bagaimana kita menulis abstraknya. Nah, kupaslah itu di dalam diskusi nanti. Kemudian, kalau dapat itu contohkan dengan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, dari awal pertemuan, karena pembelajaran kita ini adalah PJBL,
maka Ananda semua sudah disuruh untuk membuat proyek ya. Proyek melakukan wawancara, memilih salah satu kearifan lokal yang akan kita jadikan etnoscience di dalam pembelajaran IPA. Nah, sekarang Bunda akan bertanya sampai di mana tugas ini sudah dikerjakan. Dina, kelompok Dina gimana? Baik Bunda, untuk kelompok kami sudah mengumpulkan skenario untuk video TikTok kami Bunda. Sudah ya? Sudah, Bunda. Kemudian sudahkah dilakukan rekonstruksi? Untuk rekonstruksinya belum Bunda, masih rancangan saja Bunda. Oke. Nah, sekarang ini kan kita menuangkan di dalam karya ilmiah. Jadi rekonstruksi itu penting untuk memasukkan di dalam karya tulis kita sebagai data. Ya. Apa yang dipilih, Dina? Jamu tradisional Bunda. Jamu tradisional. Jamu tradisional di mana? Di Padang ini Bunda. Di Padang ya. Jadi yang diwawancarai siapa? Rencananya pedagang jamu di pasar Bunda. Oh, yang di pasar. Nah, baik ya. Jadi nanti hasil wawancara itu dibuat tabelnya. Tabelnya itu adalah hasil wawancara, kemudian apa saja bahan yang dipakai, kemudian cari literatur-literatur, seperti tadi kan, cari literatur-literatur, kemudian, nah jadi nanti di dalam tabel rekonstruksi itu, yang pertama hasil wawancara kita dituangkan di dalam bahan-bahan yang dia pakai. Ya. Jadi hasil wawancara itu sendiri kan ada berupa rekaman dan lain-lain. Nah, kemudian ditulis, dituangkan bahan-bahan yang dipakai di dalam jamu itu dalam satu tabel. Ya, untuk apa dipakainya oleh masyarakat kita? Nah, itu adalah kearifan lokal ya, budaya lokal kita. Budaya lokal membuat jamu. Satu tabel, judulnya adalah budaya lokal. Kemudian tabel satu lagi adalah kajian tentang bahan-bahan tadi. Ya, kajian tentang bahan-bahan tadi. Dari mana saja sumbernya? Tadi di kelompok ini, di kelompok Putri ini kan sudah menjelaskan ya bagaimana kita mencari referensi. Nah, tabel yang kedua itu adalah referensi-referensi yang kaitan dengan kearifan lokal tadi, bahan-bahan yang dipakai. Nah, tabel yang ketiga itu adalah etnoscience. Etnoscience itu adalah kita menganalisis, kita menarasikan literatur yang kita pilih dengan kearifan lokal. Sehingga kearifan lokal tadi yang berupa jamu itu jelas tertulis berdasarkan literatur secara ilmiah dia lagi. Jadi kajian ilmiahnya itu yang dikatakan dengan etnoscience. Jadi etnoscience itu adalah kearifan lokal yang kita kumpulkan tadi, kemudian kita pilihkan literasinya yang sesuai, kita analisis. Ya, misalnya jamu itu bahan-bahannya salah satunya adalah kunyit misalnya. Nah, kunyit ini nama latinnya apa? Ya, nama latinnya apa? Itu di kolom 2. Ya, kunyit ini nama latinnya ini menurut Siano dia mengandung kurkumin. Kurkumin ini sangat bermanfaat untuk obat. Nah, itu penjelasannya saja di kolom kedua. Tetapi di kolom ketiga kita sudah menjelaskan kearifan lokal itu berdasarkan ilmiah. Nah, ini yang dikatakan dengan etnoscience. Oke ya, untuk semua ya. Sofiana, bisa paham kan? Ini untuk semua. Jadi, hasil wawancara kita dituangkan dalam bentuk rekonstruksi. Kearifan lokal yang ada, budaya lokal yang kita pilih, kemudian kita carikan literaturnya, nama latinnya kah kalau untuk obat-obat, kemudian bagaimana kupasan secara teori tentang yang kita pilih tadi, yang kita buatkan daftarnya, tentang kearifan lokal tadi, kemudian baru kolom ketiga itu adalah etnoscience. Kolom ketiga itu adalah hasil analisis dari kearifan lokal yang sudah kita ilmiahkan. Oke, Lani? Bisa paham, Lani? Bisa, Bunda. Nah, ada yang masih ragu?
Itulah gunanya kenapa di kelompok ini membahas tentang bagaimana karya tulis ilmiah, bagaimana kita mencari literatur, apa yang harus kita tuangkan di dalam jurnal-jurnal itu. Di abstrak itu apa yang harus kita jelaskan. Kemudian di pendahuluan apa pula yang kita masukkan. Di metode bagaimana. Bagaimana pembuatan gambar, pembuatan grafik, dan lain-lain. Nah, setelah itu baru kita buat, kita cari template kemana kita masukkan. Ya, jadi saya berharap kemarin itu kan kita sudah memilih kemana kita akan memasukkan ya. Sudah dipilihkah di grup ini? Di jurnal mana kita akan masukkan? Belum? Nah, kalau belum, silakan memilih jurnal-jurnal yang ada IPA-nya di seluruh Indonesia. Banyak tuh. Kalau IPA di Indonesia ini ada di UPI, ada di Unimed, ada di Papua, dan ini tadi di mana? Di Madura ya? Iya, Bunda. Ini tadi di mana? Apa? Iya, Bunda, Jurnal Madura, Bunda. Endocrine di mana nih? Madura, Bunda. Di Madura ya. Kasusnya di Madura, tapi jurnalnya di mana? Coba lihat. Coba kita back kembali ke jurnal yang dipilih tadi, Putri. Baik, Bunda. Nah ini, jurnalnya jurnal apa ini? Jurnal Kuantum. Nah, jurnal Kuantum ini adalah jurnal inovasi pendidikan sains, volume 10. Di mana ini? Coba lihat ke bawah. Nah, ini boleh kita masuk ke sini. Jadi sekarang tugasnya adalah masing-masing kelompok mencari jurnal. Nah, salah satu ini boleh ya, kelompok ini memilih kuantum. Karena setiap jurnal itu berbeda-beda template-nya. Nah, jadi ini boleh nanti ya Putri dan kelompok ini untuk masuk ke jurnal kuantum ini. Baik, Bunda. Ya, coba dilihat kuantum ini di mana? Kasusnya ya kasus Madura karena mengangkat tentang memang ada ya. Ini mahasiswa Wiwin ini dari program studi pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura ya. Jurnalnya Pendidikan IPA, Jurnal Inovasi Pendidikan Sains yang ada di Trunojoyo mungkin ya. Ini mahasiswanya yang menulis ini. Ya, jadi kira-kira seperti ini akan kita buat. Bisa paham semuanya? Bisa, Oke. Bunda. Ya, jadi tahap berikutnya adalah pilihlah jurnal, kemana kita akan masukkan, kemudian kita sesuaikan artikel kita dengan template. Tapi untuk membuat etnoscience-nya, tentu kita buat rekonstruksinya dulu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Coba lihat scroll ini ke bawah. Nah, coba kita lihat di data yang dia berikan. Datanya yang ada tabel tadi. Yang ada tabel-tabelnya. Nah, ini. Stop sini ya. Nah, ini dia membuat perbandingan jumlah garam terhadap kualitas terasi. Ini kan datanya ini kan. Kualitas terasi berdasarkan wawancara. Nah, ini dia berdasarkan wawancara juga. Kita kan juga berdasarkan wawancara ya, yang kita lakukan sekarang. Ini kan wawancara semua. Nah, ini kualitas baik, warna lebih mengkilat. Nah, ini hasil wawancara ini. Kemudian berdasarkan hasil pengalaman masyarakat saat pemberian garam, maka diperoleh hasil setiap bahan baku 30 kg, maka jumlah garam yang ditambahkan harus sesuai agar mendapatkan hasil yang maksimal. Di masyarakat juga masih menggunakan pengalaman dari leluhur dalam penambahan garam dengan komposisi umum. Nah, jadi mereka membuat terasi ini masih
dari kearifan lokal mereka kan yang diturunkan secara turun-temurun kepada generasi sekarang yang masih mengerjakan itu. Jadi kira-kira seperti inilah nanti akan Anda buat ya. Kemudian kita lihat lagi metodenya. Coba lihat metode. Metode penelitiannya, ini. Jadi penelitian ini dilakukan di desa, kecamatan ini, Kabupaten Wanggal Madura, jenis penelitian. Nah, ini yang harus ada di metode penelitian. Di mana dilakukan penelitian itu, jenis penelitiannya apa? Di sini jenis penelitiannya kan kualitatif deskriptif kan? Kualitatif deskriptif dari hasil wawancara. Jadi sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primernya itu hasil wawancara tadi kan? Kemudian pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi dan wawancara yang bertujuan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap objek. Jadi dia lakukan wawancara, dia langsung amati bagaimana proses pembuatannya, ya kan? Diwawancara orang yang membuatnya, kemudian dilihat prosesnya. Hasil observasi adalah data informasi proses pembuatan terasi. Ya, ini dia. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada pengolah terasi. Nah, kepada pengolah-pengolah ini dilakukan wawancara. Jadi kalau jamu, hasil wawancara itu dilakukan kepada pengolah jamu itu dan dilihat prosesnya. Jadi desa ini dilakukan melalui studi pustaka. Nah, studi pustaka itu untuk apa tadi gunanya? Untuk memperkuat, untuk merekonstruksi. Ya, dilakukan jadi data sekundernya, kalau data primer kan hasil wawancara dan pengamatan langsung tadi kan, data sekundernya itu melalui studi pustaka. Jadi mencari literatur itu, nah itu merupakan data sekundernya untuk memperoleh landasan teoritis dan data penunjang yang berkaitan proses pembuatan terasi. Nah, kalau di jamu tentu untuk mencari landasan teoritis yang berkaitan dengan pembuatan jamu tadi. Nah, dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama mengumpulkan data berdasarkan pengetahuan masyarakat sebanyak mungkin. Oleh karena itu, wawancara itu tidak sekali, tetapi wawancara itu dilakukan berulang-ulang dan berkali-kali, ya, supaya kita mendapatkan data yang lebih akurat. Nah, kalau penelitian kualitatif itu wawancaranya mendalam. Kita seolah-olah masuk di dalamnya. Nah, jadi ada teknik wawancaranya sehingga semua ilmu yang mereka punya itu bisa keluar. Nah, bagaimana cara kita memancingnya? Ya, oleh karena itu tidak bisa sekali. Jadi dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen tadi ya mengumpulkan data berdasarkan pengetahuan masyarakat sebanyak mungkin. Jadi pengetahuan masyarakat pembuat jamu di pasar itu kita wawancara. Kemudian dilakukan verifikasi dan rekonstruksi, ini dia. Verifikasi dan rekonstruksi. Rekonstruksi itu adalah mengkaitkan dengan literatur yang kita punya tadi. Nah, formulasi dan konseptualisasinya ke dalam pengetahuan ilmiah. Nah, inilah yang dikatakan dengan etnoscience. Jadi pengetahuan masyarakat membuat jamu, kemudian kita carikan literaturnya, kita kaitkan sebagai data sekunder. Nah, kemudian kita rekonstruksi. Hasil rekonstruksi itu yang menjadi etnoscience. Jadi etnoscience itu adalah kearifan lokal yang sudah kita ilmiahkan. Ya, harus dipahami itu. Nah, setelah proses verifikasi data primer dan sekunder selesai, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan kaitan kajian ilmiah dalam proses produksi terasi dengan upaya menumbuhkan nilai kearifan lokal dan karakter siswa. Jadi, menumbuhkan nilai kearifan lokal ini agar peserta didik kita, agar mahasiswa kita tidak menghilangkan saja pengetahuan-pengetahuan masyarakat. Kearifan-kearifan lokal ini, kalau kita tidak tuangkan di sini, akan hilang semuanya.
Generasi ke depan tidak mengenal lagi bagaimana ilmu pengetahuan ini didapatkan oleh nenek moyang kita. Jadi, yang kearifan lokal itu adalah pengetahuan, setelah kita rekonstruksi menjadi ilmu pengetahuan. Oke? Nah, inilah kira-kira kenapa mesti kita mengkaji tentang artikel ilmiah ini.